Ya, Dewan Pengawas KPK gelar sidang etik terhadap pegawai KPK yang diduga terlibat dalam kasus dugaan pungutan liar di rutan KPK. Dalam kasus ini sedikitnya 93 orang yang diduga terlibat pungutan liar. Sedikitnya 93 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjalani sidang etik yang digelar Dewan Pengawas KPK. Puluhan pegawai KPK tersebut diduga terlibat kasus pungutan liar di rutan KPK. Anggota Dewas KPK, Syamsuddin Haris mengatakan, sidang etik ini akan dilakukan setiap hari mulai Rabu ini terhadap 9 berkas perkara berbeda. Puluhan pegawai tersebut berasal dari divisi dan posisi yang berbeda-beda. Di antaranya kepala rutan, pengawal tahanan, staf, dan masih banyak lagi. Pokoknya dengan melakukan pungutan kepada tahanan, maka tahanan itu mendapat layanan lebih. Contohnya misalnya HP untuk komunikasi, itu contohnya. Sementara itu, sidang etik yang berlangsung sejak Rabu siang berlangsung secara tertutup. Isa Ansyori melaporkan untuk NET. Dan untuk mengetahui situasi terkini soal sidang etik pegawai KPK, sudah ada Anan Surya yang akan melaporkan langsung dari gedung KPK Jakarta. Ya, silakan Anan dengan laporannya. Ya, Ajeng dan juga Good People, betul sekali. Paling tidak memang sudah ada 93 nama anggota KPK yang nantinya akan menjalani sidang kode etik di Dewas KPK. Memang kemudian Dewas KPK sendiri nantinya akan memeriksa 93 nama ini atas dugaan pungli di kawasan rutan KPK. Dan memang sebetulnya pungli yang terjadi ini tidak terbatas pada kegiatan pungli dalam skala besar, namun beberapa di antaranya ini adalah pungli-pungli perizinan untuk pengisian daya barang-barang elektronik maupun juga pungli dalam perizinan untuk melakukan sambungan telepon ke kerabat terdekat begitu. Dan memang dari banyaknya kasus pungli di 93 nama ini, kemudian juga total kerugian ini sudah mencapai 6,1 miliar rupiah. Dan memang 93 nama ini berasal dari 9 berkas laporan yang dilayangkan. 6 diantaranya ini terdiri dari 90 nama dan juga 3 lainnya masing-masing berisi 1 nama, hingga total menjadi 93 nama. Dan pada hari ini memang telah dilakukan sidang kode etik pada pukul 10 pagi tadi dan memang masih berlangsung pada 15 nama yang kemudian diduga melakukan pungli di kawasan rutan KPK. Memang jika kita melihat ini merupakan salah satu permasalahan internal di tubuh lembaga anti rasuah. Jika kita melihat sebelumnya, kemudian juga Ketua KPK Firly Bahuri juga kemudian mengalami atau pernah menjalani sidang etik sehingga akhirnya hari ini menjalani menjalani hukuman atas kasus yang menimpa Firly Bahuri. Itu artinya memang permasalahan di KPK ini sangat banyak, tidak hanya eksternal namun juga di tubuh KPK secara internal. Dan memang dari permasalahan yang terjadi, kemudian juga KPK ini menggelar paku integritas atau penguatan anti korupsi untuk penyelenggara berintegritas yang nantinya akan dilakukan pada pukul 19.00. Dan memang pada paku integritas yang nantinya akan dilakukan, rencananya 3 pasangan calon presiden dan juga calon wakil presiden ini kemudian akan datang pada pukul 18.30 dan kemudian juga nanti akan melakukan kegiatan paku integritas pada pukul 19.00. Dan memang dalam beberapa kesempatan Nawawi Pomolango ini kemudian telah menegaskan bahwa kegiatan paku integritas yang dilakukan pada malam hari ini bukanlah debat, yang mana nantinya calon presiden bukan akan berlomba-lomba untuk memperkuat strategi penguatan KPK, namun hanya untuk berdialog karena permasalahan KPK ini harus menjadi atensi para pemangku negara. Dan meskipun para calon presiden ini nantinya tidak terpilih, tetap saja diharapkan seluruh pemuda bangsa bertanggung jawab untuk penguatan pencegahan korupsi di Indonesia. Ajeng. Ya, baik, Anan Surya yang melaporkan dari gedung KPK Jakarta.